Vika hari ini dari mana aja? Dari terus sama kantin. Oh, Vika tolong liatin dulu siapa yang mau. Beneran juga dulu. Ini Evi yang nelfon. Mungkin penting itu jawabannya. Halo, assalamualaikum kak. Ini saya lagi di laboratorium kak. Oh iya, nanti saya ini ya kak ya. Iya, nanti saya kesana kak. Iya, saya lagi ada project kak. Lagi ada project video. Oh iya kak, makasih kak. Assalamualaikum. Gila banget ya, kok tadi pusing banget gak sih? Iya, susah lagi dosennya. Gimana coba nanti ke depannya? Kamu ada kaca gak sih? Aku lupa deh mau kaca. Ada. Ini ya. Ih, Vika. Ini kan pulpen aku. Ini juga punya ini kan. Punya F yang hilang. Kamu ambil. Ya, ketinggalan mungkin. Tadi kamu mungkin ketinggalan. Pasti aku taruh di meja. Punya Evi juga gitu. Tiba-tiba di tas masa gak ada. Kamu sedang apa coba ambil kayak gini? Sebenarnya itu cuma aku senang aja nggak ngapain. Karena emang kalau aku ngambil bareng orang gitu, aku tuh kayak ngerasa puas gitu loh. Tapi benar deh kata apa-apa yang nggak aku bilang atau aku enggak. Ih, gak boleh tahu. Kamu aku saranin kamu konselin deh. Aku ada kenalan. Kamu mau coba? Itu tuh kayak ciri-ciri kleptomania tahu. Emang iya? Iya, gak boleh kayak gitu terus-terusan. Nanti dulu. Yaudah nanti aku kirim WhatsApp-nya ke kamu ya. Oke. Gak boleh kayak gitu ya Vika, dosa. Iya iya. Maaf ya Bunda. Nanti kamu minta maaf juga ya ke Evi. Iya. Tapi aku mau kembali nanti ya. Kamu konselin aja dulu deh, biar nanti ada arahannya. Boleh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan masuk. Baik, selamat pagi Mbak Vika. Selamat pagi Bu. Ini benar ya dengan Mbak Vika yang tempo waktu mengabari saya ingin melakukan sesi konseling individu? Benar. Itu Baik. juga atas dari usulan teman saya. Oke, baik. Mbak Vika, bagaimana perjalanan ke sini tadi? Lancar atau ada kendala? Alhamdulillah lancar. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi Mbak Vika ini habis berkegiatan atau memang diniatkan ingin ke sini atau bagaimana Mbak? Kebetulan saya habis dari pulang kampus jam segini. Jadi langsung ke sini aja gitu. Oke, kalau saya boleh tahu Mbak Vika tempat tinggalnya di mana nih? Kalau di sini saya ngekos Bu, di belakang UIN ya. Oke, baik, berarti deket ya sama Iya, rumah jauh saya. dari Kebetulan rumah saya juga di belakang UIN, di Jalan Kemuning 3. Barangkali Mbak Vika ingin mampir atau ingin sharing-sharing, bisa datangi saya ke rumah. Iya. Baik, kalau saya boleh tahu, Mbak Vika sudah pernah belum melakukan sesi konseling individu? Belum pernah Bu. Baik, jadi Mbak Vika di sini belum mengetahui ya apa itu sesi konseling individu. Iya. Baik Mbak, saya jelaskan ya. Jadi konseling individu ini merupakan proses atau upaya pemberian bantuan oleh tenaga ahli atau tenaga profesional yang memang ada pada bidangnya, seperti kayak konselor kepada klien, kepada Mbak Vika atau orang yang membutuhkan bantuan secara face to face atau tatap muka, agar permasalahan yang dihadapi oleh klien tersebut dapat teratasi atau dapat bermuara pada teratasinya permasalahan yang dihadapi oleh klien.
Seperti itu. Nah, di dalam konseling individu juga terdapat beberapa asas yang perlu Mbak Vika ketahui. Yang pertama, ada asas kerahasiaan. Jadi di sini Mbak Vika jangan takut permasalahan yang Mbak Vika ceritakan ke saya itu terbongkar atau tersebar kemana-mana. Kemudian, yang kedua ada asas kesukarelaan. Seperti Mbak Vika mendatangi saya ke sini itu atas dasar sukarela atau tidak ada paksaan dari pihak manapun. Betul kan ya, Mbak? Kemudian yang terakhir ada asas keterbukaan. Jadi di sini Mbak Vika harus terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar semua permasalahan yang Mbak Vika hadapi dapat teratasi. Seperti itu. Jadi nanti kedepannya kita tidak akan salah mengambil langkah gitu. Makanya asas keterbukaan tersebut sangat diperlukan dalam sesi konseling kita kali ini. Baik Mbak. Di sini sesi konseling kita hanya berjalan dalam waktu 10 sampai 15 menit saja. Dalam waktu yang sesingkat ini, apakah Mbak Vika bersedia? Bersedia, Bu. Baik. Baik, langsung saja Mbak Vika. Mungkin boleh diceritakan permasalahan yang Mbak Vika hadapi atau situasi yang sangat mengganggu keadaan Mbak Vika pada saat ini. Dari mulai 2 bulan, kurang dari 2 bulanan ini, Bu. Belakangan ini saya ngerasa kayak ada gitu dorongan dalam diri saya gitu. Saya suka banget ngoleksi barang-barang punya teman saya. Jelas itu bukan milik saya kan. Nggak tahu kenapa kalau saya habis ngambil barang-barang punya teman saya itu saya ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Saya ngerasa kayak senang banget gitu ngoleksi barang-barang punya teman saya. Padahal nggak saya apa-apain, nggak saya jual atau saya buang gitu. Gimana ya Bu itu? Baik, jadi perilaku tersebut berlangsung sekitar 2 bulan belakangan ini ya Mbak ya, gitu. Oke, baik. Jadi di sini Mbak Vika sudah tahu ya bahwa perilaku tersebut perilaku salah. Iya, gitu. Makanya Mbak Vika ingin cepat-cepat menemui saya gitu agar tidak menambah parah gitu. Jadi Mbak, berdasarkan cerita yang Mbak Vika ceritakan tadi ke saya, ini termasuk ke dalam kleptomania. Sebelumnya Mbak Vika sudah tahu atau belum kleptomania itu apa? Belum. Nah, jadi perilaku atau keadaan yang Mbak Vika hadapi sekarang itu merupakan perilaku yang salah ya Mbak, perilaku menyimpang dan sangat merugikan ya, baik dari Mbak Vika ataupun dari orang lain atau dari orang yang barang-barangnya Mbak Vika ambil. Gitu. Jadi perilaku tersebut itu karena adanya dorongan-dorongan tuh. Kan Mbak Vika tadi bilang Mbak Vika puas tuh kalau sudah mengambil barang tersebut ya, seperti itulah kleptomania, tetapi tidak ada sangkut pautnya dari masalah finansial, tidak dijual, tidak dibuang, hanya kayak dikumpulkan saja ya Mbak, di koleksi seperti itu. Oke, baik. Di sini kalau saya boleh tahu, faktornya apa tuh Mbak? Kok bisa sih sampai begitu gitu? Dari 2 bulan belakangan ini juga kan, orang tua saya ini kurang akur Bu. Kayak mereka ini sering berantem, cekcok terus, kadang sampai malam juga kayak gitu. Terus padahal jadi semua kebutuhan saya yang dulunya terpenuhi, apapun yang saya mau tuh bakal diturunin sama orang tua saya. Nah, ya dari situ, dari mereka ada masalah terus cekcok terus, mereka jadi kurang gitu kurang memenuhi apapun yang saya mau, jadi terus perhatiannya juga kurang. Nah, dari situ saya ada rasa yang kayak gitu muncul. Saya melihat barang-barang punya teman saya itu punya saya juga gitu. Saya ngerasanya kayak gitu. Jadi gimana ya Bu ya? Jadi Mbak Vika sadar ya bahwa perilaku yang Mbak Vika rasakan sekarang ini merupakan perilaku yang salah atau tidak benar ya? Benar. Seperti itu. Baik, jadi di sini saya ingin tanya gini, apa keinginan yang ingin Mbak Vika capai atau yang ingin Mbak Vika tuju atas permasalahan yang Mbak Vika hadapi sekarang ini? Kalau dari diri saya sendiri, saya pengen menjadi yang lebih baik dari yang sekarang, dari yang kemarin dan yang sebelumnya. Pokoknya saya tuh pengen berubah gitu loh Bu. Saya nggak mau ngelakuin hal menyimpang kayak gini lagi karena itu salah juga. Terus saya jadi kepergok sama teman saya, jadi saya ngerasa kayak ini salah banget gitu, ini nggak boleh dilakuin gitu. Jadi gimana Bu caranya? Baik, jadi Mbak Vika kan kesini kemarin atas rekomendasi teman Mbak Vika gitu. Untungnya cepet-cepet ketahuan gitu. Jadi kita harus berfokus pada masa sekarang gitu. Mbak Vika tahu bahwasanya perilaku yang Mbak Vika hadapi sekarang ini salah gitu.
Jadi, apa yang ingin Mbak Vika lakukan untuk mengatasi perilaku menyimpang ini gitu Mbak, perilaku kleptomania ini gitu. Jadi apa yang ingin Mbak Vika lakukan agar Mbak Vika bisa keluar nih dari permasalahan yang Mbak Vika hadapi? Kalau dari diri saya sendiri juga itu, saya pengen gitu berkomitmen, ya benar itu. Saya pengen bisa gitu menjadi lebih baik, terus bisa ngontrol diri sendiri. Saya juga pengen gitu merubah sikap saya yang seperti ini gitu. Saya pengen gitu menjadi yang lebih baik. Saya pengen kayak apapun yang dari diri saya yang buruk ini berubah gitu loh, Bu. Baik, seperti itu ya. Iya. Baik, Mbak Vika. Jadi di sini saya ingin tanya lagi nih. Jadi apa yang akan Mbak Vika lakukan ketika Mbak Vika melihat diri Mbak Vika di masa lalu dan ketika Mbak Vika melihat diri Mbak Vika di masa depan? Kalau dari situ saya bakal mengintrospeksi diri lagi. Untuk diri saya di masa lalu, saya bakal melakukan perbandingan, Bu. Kenapa saya melakukan hal itu di saat yang seperti itu gitu loh. Untuk di kemudian masa depan, saya bakal memeluk diri saya sendiri untuk tidak melakukan yang sama dan terus mengontrol diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Baik, Mbak Vika. Bujuk ya Mbak Vika. Nah, jadi di sini saya akan kasih bantuan opsi nih kepada Mbak Vika agar kedepannya mungkin Mbak Vika bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi untuk opsi yang pertama, Mbak Vika akan terus menjaga komitmen Mbak Vika untuk terus berubah nih, untuk terus menahan diri, untuk terus self control agar permasalahan yang Mbak Vika hadapi memang dapat benar-benar tuntas nih Mbak. Jadi Mbak Vika sebisa mungkin Mbak Vika menahan diri Mbak Vika jika mungkin ada dorongan-dorongan lagi untuk mengambil barang yang bukan menjadi hak milik Mbak Vika. Kemudian yang kedua, Mbak Vika berkomitmen, tetapi di sini Mbak Vika tidak berusaha untuk menahan diri Mbak Vika, sehingga kemungkinan yang bisa terjadi konseling yang kita lakukan hari ini gagal Mbak, gitu. Yang ketiga, Mbak Vika mempunyai komitmen untuk berubah, tetapi di sini Mbak Vika tidak berusaha untuk menahan diri Mbak Vika, sehingga permasalahan yang Mbak Vika hadapi sekarang itu bisa menjadi lebih parah atau lebih luas lagi. Jadi Mbak, di antara ketiga opsi yang saya berikan kepada Mbak Vika pilih yang mana? Kalau dari yang Ibu sampaikan tadi, saya bakal pilih opsi yang pertama, Bu. Oke, baik. Nah, jadi karena Mbak Vika pilih opsi yang pertama nih. Iya. Nah, jadi saya mau tanya nih, seberapa besar sih komitmen yang Mbak Vika punya untuk opsi pertama tadi dapat berjalan gitu Mbak? Untuk opsi pertama tadi dapat terrealisasikan? Untuk itu saya sebisa mungkin Bu untuk melakukan komitmen itu dengan sepenuh hati biar apapun yang saya lakukan dalam komitmen itu tetap berjalan dan tidak gagal. Saya bakal introspeksi diri, memperbaiki diri, tentu saja dari sebagian dari komitmen itu ya. Terus saya juga bakal mungkin meminta maaf pada teman-teman yang saya rugikan karena saya melakukan hal tersebut. Gitu Bu. Baik Mbak Vika, jadi dapat disimpulkan ya dari sesi konseling kita kali ini bahwasanya kan Mbak Vika ini ada perilaku kleptomania. Jadi di sini Mbak Vika sudah berkomitmen nih untuk sembuh, untuk kembali kepada hal-hal yang benar gitu kan. Nah, jadi bagaimana nih sekarang perasaan Mbak Vika setelah kita melakukan sesi konseling ini? Kalau dari saya sendiri sih, saya ngerasa lega karena sudah ada orang yang ibu yang sudah membantu saya keluar dari jalan yang seperti ini. Saya merasa lebih baik sekarang gitu. Saya sudah merasa lega karena menemukan jalan keluarnya gitu. Baik Mbak Vika, karena kan kita masih ada tahap akhir perencanaan dan sekarang perencanaan ini bisa Mbak Vika lakukan nih sesuai tadi komitmen yang sudah Mbak Vika bangun. Jadi sebisa mungkin Mbak Vika merealisasikan nih
komitmen yang sudah Mbak Vika pegang, yang sudah Mbak Vika utarakan kepada saya, yang sudah tadi opsi yang sudah saya berikan, itu sebisa mungkin Mbak Vika harus realisasikan gitu kan, agar konseling kita pada hari ini berhasil gitu dan tidak gagal. Baik Mbak Vika, karena kan tadi kita sudah menemukan nih perencanaan yang akan Mbak Vika lakukan, yang sudah tadi kita sampaikan, kita juga kemudian sudah merangkum ya semua hal-hal yang kita bicarakan pada sesi konseling kita kali ini. Nah baik, apakah masih ada hal-hal lain yang ingin Mbak Vika sampaikan kepada saya Mbak? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke baik, karena mengingat juga waktu yang telah kita sepakati di awal tadi sudah habis ya Mbak ya gitu. Mungkin nanti jika masih ada permasalahan nanti kita bisa tindak lanjut pada pertemuan sebelumnya gitu untuk mengecek perubahan dari Mbak Vika gitu. Apakah perencanaannya sudah dilaksanakan atau belum, seperti itu Mbak Vika. Baik, karena mengingat waktunya sudah habis, kita akhiri sesi konseling kita pada hari ini ya Mbak. Iya. Gitu, Mbak Vika hati-hati di jalan, untuk pulangnya juga hati-hati. Saya akhiri sesi konseling kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Iya Mbak Vika, sama-sama. Assalamualaikum. Halo, Mbak Vika. Terima kasih. Baik, ini dengan Mbak Vika yang 2 minggu lalu bertemu dengan saya ya Mbak ya? Iya benar. Oke baik, kita sudah jadwalkan untuk bertemu kembali untuk kita bahas sedikit tentang komitmen yang sudah Mbak Vika buat kemarin ya. Iya. Oke, bagaimana Mbak komitmen yang Mbak Vika buat kemarin? Apakah sudah bisa terlaksanakan dan terrealisasikan dengan baik atau ada hambatan-hambatan atau bagaimana Mbak? Di awalnya sih mungkin saya ngerasa kayak susah untuk mengontrol diri. Saya ngerasa berat banget gitu untuk melakukan komitmen tersebut. Saya ngerasa ada aja halangannya gitu. Tapi perlahan-lahan saya mulai merasa kita harus ada gitu loh perubahan dalam diri saya sendiri gitu. Jadi saya sebisa mungkin dan berusaha gitu untuk merealisasikan hal tersebut. Dan alhamdulillah di 2 minggu ini saya udah nggak ngelakuin hal tersebut karena kayak saya udah ngerasa yakin saya bakal berubah gitu. Saya bakal bisa ngelakuin merubah hal lebih baik gitu. Baik Mbak, bagus ya Mbak Vika. Mbak Vika sudah melakukan afirmasi positif nih terhadap diri, bahwasanya Mbak Vika bisa berubah. Saya harus berubah. Saya tidak boleh melakukan hal yang sama gitu. Saya ingin kembali seperti semula, seperti itu. Baik Mbak Vika, good job gitu ya. Apakah masih ada lagi Mbak yang ingin disampaikan atau yang ingin di-sharing kepada saya? Mungkin itu aja sih yang saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan tentang perubahan saya selama 2 minggu ini setelah konsultasi dengan Ibu. Saya ngerasa jadi lebih baik, terus saya harus jadi pribadi yang lebih lagi itu dari yang kemarin gitu. Baik, alhamdulillah kalau begitu Mbak Vika. Kita mungkin nanti kita ketemu untuk bahas hal-hal baik lainnya gitu setelah ini Mbak Vika. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu Mbak. Kalau begitu boleh kita akhiri pertemuan kita kali ini. Oke baik Mbak. Terima Saya kasih. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Hati-hati di jalan ya Mbak Vika. Baik Mbak, hati-hati ya. Ya.